Ini kemiskinan. Kemiskinan itu menjadi permasalahan yang mengemuka kembali, Mbak Ulfi. Ya. Sekalipun sungguhnya memang sampai saat ini Kota Bekasi masih memiliki tingkat kemiskinan hampir mendekati angka 155.000 kakak gitu ya, yang terdata di Dinas Sosial pasca pandemi COVID ini. Namun memang kalau kita lihat dari definisi kemiskinan, ternyata sudah mengalami pergeseran, Mbak Ulfi, di mana tidak sekedar saja terkait dengan kemampuan ekonomi atau gap antara pendapatan dengan pengeluaran, tapi saat ini kemiskinan sudah dikaitkan dengan aspek lain, yaitu aspek dalam kaitan dengan hak-hak dasar. Bagaimana seorang atau kelompok orang itu memperoleh akses terhadap hak dasar mereka, termasuk bagaimana mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabatnya. Sehingga memang dimensinya sudah makin luas. Ada dimensi sosial politik, ada kebebasan terhadap tindak kekerasan, mereka mampu mengaktualisasi dirinya hingga sampai kepada tingkat pendidikan, kesehatan, termasuk Mbak Ulfi keterampilan. Dari sinilah kemudian kita melihat dimensi kemiskinan tersebut semakin luas. Right-based approach itu menjadi tema hari ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemiskinan pada hari ini, di pandemi COVID khususnya, maka dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan, dan kita juga dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu era digitalisasi, sehingga dimensi cara untuk mengatasi kemiskinan pun sudah mulai berubah, Mbak Ulfi. Dan disinilah kelihatannya kita melihat bahwa kemiskinan akan sangat terkait dengan human capability atau kemampuan manusia itu sendiri. Nah, disinilah kemudian kita melihat instrumen paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan. Nah, kita mulai dengan bagaimana membangun sektor pendidikan, lalu kemudian dari sanalah human capability ini, baik yang terkait dengan literasi, know-how ataupun knowledge, termasuk skill itu dapat kita tingkatkan. Nah, skill ini pun tadi yang saya katakan, dengan era digitalisasi sudah semakin berubah. Orang yang fasih dalam digital itu akan semakin bisa berdaya, sementara yang makin terpinggirkan dari digital, mereka tidak bisa mengakses, tidak memiliki kemampuan literasi digital, mereka akan semakin terpinggirkan dan otomatis kemampuan mengakses pekerjaan-pekerjaan semakin sulit lagi. Nah, inilah kemudian kita berpandangan mengatasi kemiskinan ternyata melibatkan semua pihak, tidak hanya dengan pendidikan dalam kaitan dengan sektor pendidikan dasar, namun juga di provinsi dalam kaitan dengan pendidikan menengah atasnya, dan bahkan output pendidikan itu sendiri, yaitu dalam kaitan ini perguruan tinggi di Kota Bekasi. Termasuk bagaimana melink dan match-kan dengan dunia pekerjaan. Lalu bagaimana kita mendorong mereka mampu mengembangkan kewirausahaan atau entrepreneurship-nya. Bahkan entrepreneurship yang sekarang ini sudah harus dimiliki kemampuan digital. Nah, demikian kompleksnya Mbak Ulfi, maka kelihatannya memang perlu kita mendorong semua pihak untuk memikirkan secara holistik, komprehensif, bahwa kemiskinan akan kita mulai dengan mengembangkan, memperbaiki prosesi mindset pendidikan kita. Nah, khususnya dalam kaitan dengan menyongsong era digital ini. Demikian kali Mbak Ulfi. Iya, tentunya semua stakeholder juga harus berperan untuk menuntaskan kemiskinan. Saya ke Pak Wawan Hermawan selaku akademisi, tentunya peranan dosen, lalu peranan mahasiswa untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pengembangan SDM. Tentu di kampus kan juga ada pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Wawan? Ya, bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Wawan, Zoom-nya. Oh, ya, maaf. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, Pak Ketua DPRD dan Pak Dr. Sardi sebagai Komisi 4 ya, Ketua Komisi 4. Menarik ya tema pada pagi hari ini. Menarik, tapi di samping menarik juga menjadi PR dasar kita semua.
Kalau berbicara tentang kemiskinan ya Mbak Ulfi, Ya. ini memang harus membuat skema yang terintegrasi dari semua aspek. Jadi atmosfer harus terbentuk dengan baik. Pendidikan dalam hal ini ya tidak bisa dipangkas dari satu sektor, ya misalnya dari sektor perguruan tinggi saja, tapi ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Ini harus menjadi sebuah hilirisasi yang terintegrasi. Nah, begini Mbak Ulfi, saya ada beberapa pemikiran terkait dengan hal ini, terutama di Kota Bekasi yang merupakan kota yang cukup majemuk ya dari semua aspek. Di Bekasi ini ya terdiri dari perguruan tinggi yang cukup banyak ya. Ada sekitar 47 PTS yang ada. Cuma negerinya belum ada ya Pak Ketua DPRD ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa terwujud hal itu. Nah, dengan jumlah dosen yang bervariatif. Nah, hal ini saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan masalah pendidikan yang saya sangat setuju bahwa pendidikan menjadi hal yang penting untuk memutus mata rantai ya garis kemiskinan. Ironis memang kalau kita berada di kota besar, tapi tingkat kemiskinan menjadi PR terbesar. Persoalannya adalah pendidikan ini kan bukan hanya pendidikan formal, bukan hanya hard skill, tapi juga soft skill juga harus dipetakan. Nah, terkait dengan ini maka ya ini tidak bisa ya dilakukan hanya parsial, tapi harus menjadi satu kesatuan. Saya berikan sebuah sampling ya Mbak Ulfi. Anak-anak sekarang, terutama lulusan universitas, katakan saja adalah dia sarjana-sarjana muda, sarjana yang baru lulus kemarin ya. Nah ini dihadapkan dari beberapa hal. Pertama adalah pada saat lapangan kerja itu terdisruption. Nah, ini menjadi PR serius ya. Yang kedua, di sisi lain ada 3 hal yang menjadi hal yang prinsip. Satu adalah skill, yang kedua adalah upskill, ya. Yang ketiga adalah reskill. Jadi anak-anak kita itu pada saat dia mengenyam pendidikan, endingnya adalah dia sedang memupuk sebuah keahlian. Nah, pada saat terjadi sebuah mekanisme, sebuah kondisi di lapangan yang berbeda dengan pada saat kuliah, maka disitulah perlu ya mau tidak mau adalah reskill. Artinya dia harus mengubah haluan, mencari atau menguasai hal-hal yang baru. Nah, ini adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga adalah upskill. Ya, bukan berarti setelah selesai kuliah ya tidak mengupgrade. Nah, persoalan ini harus terintegrasi semua hal. Tidak bisa hanya ditujukan pada satu sektor. Baik pemerintah, ya, industri, lalu perguruan tinggi, ya, dan aspek-aspek lain yang dikemas dalam satu konsep pentahelik. Ya, ini menjadi suatu yang penting, ya, Mbak Ulfi. Nah, ada satu konsep ya, Mbak Ulfi dan rekan Dakta, ya, Pak Ketua DPRD, ya, Pak Dr. Sardi, saya menyampaikan satu konsep pemikiran itu terasering education concept. Jadi pendidikan itu harus berterasering, harus berkelanjutan, sustainable. Nah, sebagai contoh adalah bagaimana begitu tidak gampangnya tugas dinas pendidikan katakan saja dalam hal ini yang memang leading sektornya di hal itu, di hal pendidikan, bagaimana dia ya mendeliver dan mengupgrading banyak faktor. Salah satunya adalah mengupgrade ya kemampuan guru ya, karena siswa tidak bisa kita mengharapkan kemampuan yang begitu baik kalau gurunya juga tidak baik. Gurunya tidak, mungkin kita tidak mengharapkan banyak hal kalau gurunya tidak terupgrade secara sistematis. Nah, perguruan tinggi ini menjadi wahana dalam hal untuk mempercepat dan membantu pemerintah dalam hal meningkatkan pendidikan di level
SMA, SMK dan ke bawah, walaupun SMK, SMA itu memang wewenangnya ada di provinsi. Namun di dalam hal upgrade SDM ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, ya. Perihal itu hanya kewenangan regulasi, tapi intinya adalah anak-anak kita ada di depan mata, sehingga teras sharing education konsep ini ya bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita implementasikan. Apa maksud teras sharing, Mbak Ulfi? Perguruan tinggi ini multidisiplin ilmu, ya. Fungsi Tridharma perguruan tinggi, ya, salah satunya adalah dharma pengabdian masyarakat, ya, dan penelitian itu bisa didistribusikan, ya, kepada sektor pendidikan. Bagaimana meningkatkan, tadi disampaikan oleh Ketua DPRD, bagaimana literasi digital, ya, dalam hal ini kita fokuskan kepada guru, bagaimana guru-guru kita bisa terupgrade secara baik, ya, kemampuan literasi digital, dan ini perlu pelatihan dan pengembangan skill. Ya, sangat sulit dilakukan jika mengandalkan sepenuhnya pemerintah, ya, karena kita tahu sama-sama banyak sekali resource yang terkendala dan perguruan tinggi bisa masuk ke area situ. Sebagai contoh misalnya bagaimana melatih guru-guru se-Kota Bekasi. Bagaimana dia semua guru wajib memiliki keahlian membuat bahan ajar secara digital. Nah, ini kan ribuan atau mungkin puluhan ribu yang tidak mungkin bisa tersentuh secara serentak. Nah, sektor ini bisa masuk ke dalam Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi, dosen-dosen bisa turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengabdian masyarakat terstruktur, bekerja sama dengan dinas pendidikan dan didukung oleh pemerintah setempat dan juga didukung oleh stakeholder yang lain. Insya Allah jika ini bisa dilakukan, terjadilah transfer knowledge yang tepat dan tersistematis. Cuma persoalannya di lapangan, Mbak Ulfi dan rekan Dakta, kadang terjadi dikotomi. Adalah urusannya pusat. Betul, secara administrasi urusan pusat. Saya berkali-kali menyampaikan hal ini 5-6 tahun yang lalu, bahwa perguruan tinggi ini mesti, ya, dijadikan satu kesatuan di dalam proses peningkatan keahlian, ya. Ujung-ujungnya adalah mengupgrade sumber daya manusia anak-anak muda kita yang menjadi penerus kita, khususnya di Kota Bekasi. Demikian Mbak Ulfi dan rekan Dakta, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Sardi, ini bagian Kesra, khususnya di Komisi 4. Bagaimana? Halo Mbak Ulfi. Ya, Pak Sardi. Halo. Ya, Pak Sardi. Halo. Iya, Mbak Ulfi. Ya, gimana? Bagaimana Pak? Komisi 4, ini kan Kesra, masyarakat di Kota Bekasi. Bagaimana? Pak Sardi, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, Pak Heruman, dan Pak Wawan, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia, yang berkaitan dengan apakah betul pendidikan ini memutus mata rantai kemiskinan. Ya. Nah, ini menjadi hal yang memang harus diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah. Kalau dari rujukan RPJMD, ya, rencana pembangunan jangka menengah, ya, pembangunan jangka menengah daerah, memang kita lihat capaian untuk angka partisipasi kasar, ya, untuk SMA ini Kota Bekasi sudah melebihi, ya, target dari provinsi yang 70%, kita sudah hampir 100% lebih. Artinya bahwa di Kota Bekasi ini penduduknya yang 2 juta lebih itu sudah banyak yang mengenyam dan mendapatkan pendidikan menengah. Nah, sehingga PR-nya tadi disampaikan oleh Pak Wawan, ya, berkaitan dengan apa kemampuannya nantinya, hard skill dan soft skill-nya. Kalau berkaitan dengan hard skill, ya barangkali didapatkan dari sekolah-sekolah yang memang mereka mendapatkan secara keilmuannya. Tapi soft skill ini seperti apa? Nah, sehingga tidak ada lagi ungkapan, ya, banyaknya angka pengangguran ini penyumbang terbesarnya di lulusan pendidikan menengah. Nah, ini harus disiapkan itu. Nah, yang kedua, kita juga melihat kalau pendidikan ini memutus angka kemiskinan, ya kita juga lihat juga angka putus sekolah di Kota Bekasi ini. Kita berharap
tidak ada lagi masyarakat Kota Bekasi ini yang putus sekolah. Dan setiap PBDB untuk SD dan SMP negeri, karena SMA sekarang ini kewenangan pemerintah provinsi, kita punya jalur khusus afirmasi. Jadi masyarakat yang tidak mampu kita berikan kuota khusus, jalur khusus, itu kalau tidak salah kemarin 25%, ya kita tingkatkan jadi 30%, karena pandemi COVID ini banyak yang terdampak kemiskinan. Ya ini baru sisi aspek pendidikan ya, karena memang memutus mata rantai kemiskinan ini tidak hanya pendidikan, tapi karena konteksnya hari ini tentang pendidikan, ya, jadi kita fokuskan ke pendidikan, sehingga masyarakat yang tidak mampu ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, ataupun misalnya tidak punya biaya untuk melanjutkan ke SMP, ke SMA misalnya, maka pemerintah daerah kemarin sudah mengalokasikan beasiswa. Bahkan cukup banyak ya beasiswa di perguruan tinggi itu, anggaran ada yang awalnya berkisar 4-5 miliar dan tahap 2-nya ada 7 miliar. Nah, ini artinya langkah-langkah yang cukup baik di samping amanat undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas ya tahun 2013, Undang-Undang Nomor 20 itu, bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini menyiapkan sekurang-kurangnya 20%, dan kita sudah hampir kalau tidak salah 48% itu pendidikan pembiayaannya. Artinya pendidikan kesehatan di Kota Bekasi ini masih menjadi prioritas ya, karena kita ingin Kota Bekasi ini ya sesuai visi kepala daerah ini kan cerdas ya, cerdas, kreatif, maju dan sejahtera. Ya, jadi karena cerdas ya, makanya kemiskinan kita dapat ditaskan dengan memutus mata rantai dengan pendidikannya. Artinya banyak sukses story yang kita dapatkan ya dari masyarakat. Dulu dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dia dapat beasiswa kan, sekolah sampai perguruan tinggi dia dapat beasiswa, bergelar, ada yang sampai bergelar doktor, ya sehingga inilah dapat mengakhiri dan memutus mata rantai kemiskinan yang memang berada di keluarga itu, karena anaknya sudah sukses ya, karena sudah bisa bekerja ya, sehingga kalau bekerja tadi yang sampai Kang Wawan ya, hard skill dan soft skill itu kebijakan antara agar lulusan pendidikan menengah di Kota Bekasi ini dapat bekerja. Tapi kalau dalam aspek lain banyak yang memang yang sudah S1 komunikasi, Eskom, mereka dapat beasiswa dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan bekerja di sebuah tata usaha sekolah dan kan dapat gajinya digunakan untuk keluarganya. Jadi sukses story ini banyak sekali. Makanya betul tema ini menarik bahwa pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Ini dan banyak kajian yang memang kita lihat di Kota Bekasi ini banyak masyarakat tidak mampu itu dapat berdiri kuat dan kokoh, bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh tentang pentingnya pendidikan. Karena kalau di masa-masanya banyak juga masyarakat yang menganggap tidak penting pendidikan sehingga anak-anaknya diarahkan untuk bekerja, sehingga tidak dapat mendapatkan pendidikan formal. Ya, sehingga hari ini dari APK yang kita lihat dari SD, SMP itu hampir 90% lebih, berarti masyarakat Kota Bekasi ini memang menyadari betul pentingnya pendidikan. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Nah, pengembangan SDM tentunya tidak hanya lewat pendidikan saja, tetapi lewat ekonomi, lewat seni budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ketua DPRD ini? Tentunya kan masyarakat juga harus idenya, kreatifnya untuk berinovasi begitu, memutus kemiskinan. Silakan Pak Ketua. Ya, bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Ketua, Zoom-nya. Oh iya, terima kasih Mbak Ulfi. Terima kasih Pak Wawan dan Dr. Sardi, Ketua Komisi 4. Memang Mbak Ulfi, kalau kita lihat dari kondisi hari ini, ternyata era digital telah memberikan diskusi baru dalam konteks market kita, di mana perubahan perilaku, termasuk transaksi sudah berubah, di mana sebagian besar sudah mulai beralih kepada transaksi online. Demikian juga dengan berbagai kebutuhan perilaku konsumen, ternyata memberikan satu tantangan baru,
yaitu kita membutuhkan pemanfaatan teknologi IT dalam kaitan dengan human capability kita, yaitu kesiapan SDM, kualitas SDM yang harus sekarang sudah mulai fasih dalam berbicara era digital ini. Ini yang kelihatannya Mbak Ulfi akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana output pendidikan kita itu mampu survive tidak hanya mereka mempertahankan, namun juga mengembangkan potensi dirinya tadi, sehingga tidak memunculkan pengangguran baru, di mana mereka yang sudah mungkin lepas dari SMA atau STM gitu ya, atau bahkan di perguruan tinggi, tapi mereka tetap di pengangguran. Ini yang kelihatannya perlu kita jadikan sebagai challenge baru, Mbak Ulfi, itu talenta digital itu harus menjadi output pendidikan kita. Lalu dikaitkan dengan pengembangan Kota Bekasi yang 2025 dicanangkan sebagai kota kreatif bernuansa Islam, memang memberikan penegasan bahwa keunggulan daerah kita, Kota Bekasi, ini akan berbasis kepada kreativitas inovasi daerah. Nah, dari sini kemudian Mbak Ulfi, kita akan melihat benang merahnya bahwa tantangan tidak hanya bagaimana kita meningkatkan output dari pendidikan sehingga mereka sudah siap dengan era digital, namun juga mereka harus mampu mengembangkan dan mempertajam kreativitas inovasinya sehingga wujud city branding kita sebagai kota kreatif itu muncul. Nah, disinilah kelihatannya Mbak Ulfi, saya sepakat kami sampaikan dengan apa Dr. Sardi tadi, di mana kita memiliki IPM yang sudah membaik, karena dengan peringkat kedua tahun 2020 kemarin 81,59 indeks pembangunan manusia kita, nomor 2 sesudah Kota Bandung, atau ke-16 secara nasional, maka melampaui itu sendiri, maka tantangan paling besar hari ini adalah bagaimana produk pendidikan kita mampu menyiapkan hadirnya talenta digital. Tentu dengan itu akan mendorong munculnya kebutuhan para pengajar, baik dari level PAUD, SD, SMP, SMA, atau STM, bahkan perguruan tinggi yang disampaikan oleh Pak Profesor Wawan tadi, sehingga memungkinkan kita bisa mengintegrasikan, lalu memadukan, sehingga muncul kolaborasi dari setiap elemen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kita. Dan terakhir Mbak Ulfi, karena seperti saya katakan tadi, dimensi kemiskinan ini sekarang sudah mulai banyak pergeseran, di mana tidak hanya kemampuan ekonomi, namun juga lebih jauh lagi, yaitu terpenuhinya hak dasar, termasuk bagaimana bebas dari tindak kekerasan, ancaman, bahkan keberdayaan secara sosial politik itu menjadi indikator utama kita, sehingga memang kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Ini tadi sudah disampaikan oleh Profesor Wawan juga, kesiapan dari para akademisi maupun perguruan tinggi di Bekasi untuk bisa hadir memberikan kontribusi langsung dalam mempercepat peningkatan kualitas kita, sehingga pendidikan untuk semua tidak hanya pendidikan untuk semua, tapi pendidikan berkualitas untuk semua. Karena berkualitas ini akan bisa menjadi kunci bagi munculnya kemampuan kita mengakses kehidupan yang bermartabat. Mungkin itu Mbak Ulfi. Mudah-mudahan. Saya ke Pak Wawan, bagaimana dari kampus akademisi juga mempersiapkan lulusannya untuk menjadi agen perubahan dengan tidak hanya sekedar setelah lulus kayaknya pengen langsung kerja di kantoran, tetapi juga ada hal-hal yang bisa memberikan kontribusi. Sebelum dijawab Pak Wawan, kita jeda terlebih dahulu. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau telepon di 021 881 6363. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, siapa nih yang sering gak enak badan karena masuk angin? Segera redakan dengan Redangin. Redangin dari HNI adalah obat herbal yang membantu meredakan gejala masuk angin
dengan bahan baku herbal pilihan. Yuk, saatnya hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427, WhatsApp 0815 107 107. Hai warga Kota Depok dan Kota Bekasi, kita tahu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memegang peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Bersama pemerintah provinsi, mereka membuat berbagai peraturan daerah yang berguna untuk menjadi panduan dalam tata laksana pemerintahan di Jawa Barat. Mereka pun membahas anggaran yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana mereka dapat menolak, mengoreksi, atau menyetujui anggaran tersebut. Anggota DPRD pun mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Lalu siapa sajakah anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan 8 Kota Depok dan Kota Bekasi? Ade Puspitasari Esos MBA, Dr. Haji Abdul Haris Bobihu, Haji Heri Koswara MA, Haji M. Hasbullah Rahmat SPD M.Hum, Hajah Iin Nur Fatina AMD, Hajah Sumiati FPDI, Insinyur Haji Asep Arwin Kotsara MENG, Insinyur Irfan Suryanagara MIPO, M. Faizin SE, Rizky Apriwijaya SSI, Waras Wasisto SH. Pesan ini disampaikan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma berkualitas dari HNI dengan kandungan 100% sari kurma. Mengkonsumsi sari kurma dapat melancarkan pencernaan, menjaga kadar gula darah, mengurangi tekanan darah, serta membantu pemulihan sakit demam berdarah dan tipes. Yuk, saatnya kita hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 107 107. Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki misi memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Wali Kota Bekasi 2018-2023 dan RKPD melalui penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Wali Kota Bekasi. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitas kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif. DPRD Kota Bekasi beralamat di Jalan Khairul Anwar, nomor 112, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Telepon 021 883 55761 atau klik website dprd.bekasikota.go.id. Follow Instagramnya @humasdprd Kota Bekasi. Simak talk show Dialog Suara Wakil Rakyat pada Senin 28 Maret 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami bersama DPRD Kota Bekasi. Dan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Mau jawab pertanyaan saya tadi, Pak Wawan, silakan. Bagaimana mempersiapkan mahasiswanya? Baik. Silakan. Baik, Mbak Ulfi. Ya, dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan ya dari Kementerian Pendidikan, Mbak Ulfi. Salah satunya adalah kebijakan tentang Merdeka Belajar, Belajar Merdeka, ya, Kampus Merdeka, ya, dan Merdeka Belajar yang sudah digulirkan beberapa tahun terakhir ini dengan tujuan bagaimana membuat sebuah situasi ya kepada kampus ya, terutama kepada mahasiswa ya, memberikan ruang
untuk meningkatkan kedisiplinan ya, ruang gerak untuk menuntut ilmu yang tidak hanya di kampus tapi menuntut ilmu bisa dilakukan di luar kampus ya, tidak menunggu sampai lulus dulu tapi di dalam proses belajarnya mahasiswa bisa berinteraksi dengan lingkungan. Dan Gayung menyambut alhamdulillah di Kota Bekasi ini ya, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ya sangat mendukung ya, salah satunya dengan memberikan beberapa bantuan kuliah yang tadi disampaikan oleh Pak Sardi ya, dengan tujuan agar mahasiswa asli Kota Bekasi ini tetap bisa melanjutkan kuliah ya di tengah-tengah situasi COVID-19 yang melanda Indonesia ya, dunia saat ini. Nah, dengan demikian Mbak Ulfi, di kampus sekarang ini mempersiapkan mahasiswa bukan hanya mempersiapkan hard skill tapi juga soft skill. Dengan apa? Dengan membuat beberapa skema kurikulum yang terintegrasi ke dalam dan keluar. Dan mudah-mudahan ini agar terus diberikan ruang oleh pemerintah khususnya di Kota Bekasi bagaimana membuat sebuah wahana green research ya, ruang untuk ya implementasi pengabdian masyarakat ya, sehingga anak-anak didik kita khususnya mahasiswa dia punya confidence yang tinggi ya, berinteraksi dengan lingkungan ini terbiasa sejak beliau masih kuliah. Dan hal yang penting ya Mbak Ulfi dan rekan Dakta, kurikulum yang di-create saat ini lebih berorientasi kepada ya pembangunan karakter ya, dan juga kurikulum yang dibangun saat ini ya diarahkan ya mahasiswa ini tidak hanya mindsetnya pada saat lulus ya mencari pekerjaan. Justru ya kurikulum itu kita coba create ya, sama-sama kita sepakat untuk meng-create kurikulum agar mahasiswa pada saat lulus ya itu punya talenta dan integritas ya, kemampuan ya untuk berwira swasta ya dan menghasilkan wahana pekerjaan baru. Nah, itu Mbak Ulfi, jadi penguatan di dalam kurikulum sudah kami persiapkan dan sekali lagi ya ini diharapkan ya bukan hanya di internal kampus tapi juga di aspek-aspek lain bisa mendukung hal ini. Demikian Mbak Ulfi. Iya, kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 081511107107. Bagaimana Pak Sardi dari Komisi 4 untuk terus lewat program-program dari pemerintah, khususnya mengkritisi program pemerintah untuk memutus mata rantai lewat pendidikan dan juga untuk pengembangan SDM. Ya, dari program pemerintah ini kan ada tim penanggulangan kemiskinan. Nah, di RPJMD ini mengalami kelambatan dalam penanggulangi kemiskinan. Ini kan RPJMD kita ini 2018 sampai 2023. Nah, ini harus dilakukan evaluasi dan juga percepatan penanganan kemiskinan ini. Karena dampak COVID ini banyak sekali, ada yang di PHK, ada yang memang anaknya awalnya sekolah menjadi tulang punggung untuk bekerja, ada yang mengalami kesakitan yang perlu biaya cukup besar, ya, sehingga mengganggu proses-proses pendidikan setiap masyarakat yang memang anaknya sedang melakukan proses pembelajaran di setiap lembaga pendidikan gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting poinnya adalah bagaimana pemerintah daerah ini menyampaikan ke masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu untuk mengakses beasiswa. Jadi tidak isu lagi di Kota Bekasi ini orang yang tidak mampu, orang yang miskin misalnya ini tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Banyak kampus-kampus sekarang ini tadi Pak Wawan menyampaikan ya, kampus-kampus swasta di Kota Bekasi memberikan beasiswa. Ya, jadi sehingga mereka dengan beasiswa ini ya dapat ijazah S1, dapat pengalaman pembelajaran di strata S1. Ini kita harapkan mereka dapat merubah garis nasib kemiskinan itu dengan
kemampuannya. Dan banyak tadi sampai oleh Kang Wawan, tidak hanya bekerja, tapi S1 dituntut kreatif, mampu mengembangkan kaitan dengan kewirausahaan misalnya, entrepreneurship, ya sehingga entrepreneur inilah yang juga dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi artinya pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan ini harus menjadi sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, OPD di Kota Bekasi ini. Jadi jangan sampai penanggulangan kemiskinan ini berdiri sendiri. Nah, harusnya hari ini saya lihat di flyer kan Dinas Pendidikan mitra kerja saya itu hadir harusnya ya, tapi nggak tahu ini kenapa tidak hadir Dr. Inaitullah ya, kawan saya itu. Ya, baik. Tapi Pak Sardi melihat kita berbicara tentang kampus ya, karena ada Pak Wawan ya. Bagaimana melihat sinergitas antara pemerintah Kota Bekasi dengan kampus untuk meningkatkan SDM masyarakat? Tentu kan kalau kampus ada KKN-nya dan lain sebagainya, pengabdian kepada masyarakat begitu, Pak. Ya, pertama MOU itu sudah dilakukan dengan pemberian beasiswa ke kampus-kampus swasta kemarin ya, dan cukup signifikan anggarannya ya, sehingga dari beasiswa ini seharusnya bisa berlanjut karena fungsi perguruan tinggi itu kan tridharma perguruan tinggi, ada 3 ya, pendidikan, pengajaran, dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sisi pendidikan, pengajaran, SDM di Kota Bekasi ini sudah diberikan beasiswa agar dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jadi nanti isu yang dibangun adalah satu keluarga tidak mampu, satu keluarga miskin harus satu sarjana. Ya, sehingga ini harus didukung oleh seluruh stakeholder pendidikan tinggi di Kota Bekasi ini. Ya, hari ini mudah-mudahan PLT Wali Kota mendengar, ini kebijakan populis. Ya, karena APTISI sebagai wadah ya, Asosiasi Perguruan Tinggi, saya kira pasti mendukung ini program ini. Yang kedua, berkaitan dengan pengabdian masyarakat, ini tinggal kita treatment isu-isu kedaerahan ya berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran. Ini kan banyak pelatihan-pelatihan hard skill dan soft skill itu diberikan tematiknya kepada perguruan tinggi. Nanti Kang Wawan sebagai asosiasi dosen ini kan juga punya klaster-klaster kemampuan dosen, Mbak Ulfi. Apakah bidang kewirausahaan, bidang teknik AC misalnya. Nah, ini diberikan pelatihan-pelatihan demikian. Sehingga diharapkan mereka yang punya kemampuan misalnya memperbaiki AC, menservis AC, membuat CV sendiri, ya kan? Kemudian nanti yang punya kemampuan kewirausahaan, dia membuat UMKM. Sehingga nanti pemerintah daerah itu hanya mensupport UMKM itu diberikan modal, diberikan legalitas, tidak dipersulit. Ya, sehingga betul-betul kita ini sepakat dan berkomitmen untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kota Bekasi. Gitu. Ya, ini juga tantangan tersendiri bagi dosen ya, Pak Wawan. Tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya teori saja, tapi juga ada prakteknya, Pak Wawan ya. Iya betul, Mbak Ulfi, betul. Ini tantangan tersendiri ya, dan sekaligus peluang. Baik. Nah, apakah dari dosen asosiasi dosen di Kota Bekasi sudah melakukan hal ini, Pak Wawan? Ya, ini sudah kami lakukan ya, beberapa dosen ya di bawah naungan yang lebih besar wadahnya yaitu APTISI ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sardi, dan kami sudah melakukan MOU dengan pemerintah kota dalam hal implementasi pentahelix ya, atau sinergitas ya antara beberapa elemen, salah satunya adalah elemen perguruan tinggi dengan pemerintah atau government. Nah, saya setuju apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sardi ya, bahwa satu hal yang menjadi target kita bersama dan harus didukung mestinya ini adalah satu keluarga tidak mampu satu sarjana ya Pak Sardi ya, dan ini sangat mungkin terjadi ya, karena apa, pemerintah beberapa tahun terakhir ini ya begitu gencar ya, dalam tanda kutip gencar, artinya menyediakan sarana untuk KIP kuliah ya Mbak Ulfi ya, KIP kuliah ya. Jadi mahasiswa yang tidak mampu ya, yang ingin melanjutkan kuliah diberikan seluas-luasnya akses ya kepada
perguruan tinggi untuk melanjutkan ya dengan mendapatkan uang saku per bulan ya dengan sejumlah uang, sejumlah besaran tertentu, dan ini tidak ada alasan lagi untuk tidak ada akses untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, ini penting untuk diketahui bersama. Dan kami mengharapkan ya di Kota Bekasi ini banyak perguruan tinggi yang mendapatkan kuota KIP kuliah. Dan ini kalau dimanfaatkan dan kita dukung sama-sama, wajib misalnya perguruan tinggi untuk prioritas misalnya ya menerima mahasiswa dari asli Kota Bekasi misalnya, atau berapa persen dialokasikan untuk mahasiswa yang asli Kota Bekasi untuk program KIP kuliah. Ada sekitar 5 atau 6 perguruan tinggi saja di Kota Bekasi yang mendapatkan kuota KIP ya dengan masing-masing di atas 50 orang, katakan seperti itu, dan ada yang 100 lebih, dan ini luar biasa, ini sebuah ruang. Ya, dan nanti sama-sama si calon mahasiswa ini ya kita sama-sama dengan konsep melihat dan dilihat. Mereka kita bisa lihat ya keaktifan kuliahnya, dan mereka juga dapat merasa diamati dan diperhatikan oleh kita sebagai stakeholder dan mendukung anak-anak muda kita untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Sekali lagi Mbak Ulfi, hal terkait dengan pendidikan memang tidak bisa simsalabim, tapi ini harus ada proses yang panjang yang terintegrasi sehingga tercipta yang cukup baik dan cukup bisa boleh dikatakan menjadi sebuah blueprint yang terintegrasi. Demikian Mbak Ulfi. Baik, saya ke Pak Ketua, tantangan untuk kita semuanya. Bagaimana nih Pak? Iya Mbak Ulfi, terima kasih. Ini tentunya sudah terbuka pintu kerjasama dari perguruan tinggi, ada Asosiasi Dosen Indonesia dalam kaitan dengan bagaimana mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, termasuk juga bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sardi bahwa kolaborasi maupun sinergitas dengan semua elemen mudah-mudahan akan mendukung munculnya mindset baru dalam dunia pendidikan kita, sehingga lebih siap lagi menghadapi tantangan era digital, sehingga tidak sekedar kita itu menciptakan SDM yang job seeker, mencari pekerjaan, tapi juga job creator, menciptakan pekerjaan, bisa karena mereka berwira swasta ataupun bahkan mereka menginisiasi sebuah terobosan baru yang inovatif gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar langsung oleh Dinas Pendidikan. Karena memang ujung tombak paling awal memang Dinas Pendidikan yang kemudian mereka bisa membuat kerjasama yang lebih intens dengan KCP atau kantor cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah kewenangannya, termasuk dengan perguruan tinggi. Dan ini tentunya kita sangat harapkan pola kerja yang kolaboratif inilah yang kelihatannya akan menjadi tuntutan ke depan. Kita menghadapi satu era yang harus menghilangkan silo-silo ataupun sekat-sekat sektoral teritorial, tapi bagaimana kita bisa memadukan keunggulan masing-masing. Dan terima kasih Pak Wawan, mudah-mudahan disampaikan kepada rekan-rekan dosen maupun pengajar lainnya bahwa Kota Bekasi sangat terbuka untuk bisa secara aktual menerima kontribusi dari para dosen di Kota Bekasi, sehingga kemudian dapat meningkatkan tidak hanya kualitas output pendidikan, namun juga SDM pendidikan pengajar kita di level pendidikan dasar dari PAUD hingga sampai pendidikan menengahnya, sehingga mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang kedua, Mbak Lupi, tadi sampaikan oleh Pak Sardi, perguruan tinggi juga sudah banyak membuka program-program beasiswa. Itu pun dapat diperkuat dengan program yang sudah berjalan dalam penyiapan beasiswa untuk warga miskin di Kota Bekasi, sehingga target setiap kakak itu memiliki anak yang satu sarjana yang memungkinkan kita memastikan bahwa kualitas SDM Kota Bekasi siap untuk menghadapi tantangan baru era digital.
Mungkin demikian, Mbak Ulfi. Ya, tentunya optimis Pak, Kota Bekasi bisa memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan dan pengembangan SDM, Pak. Mudah-mudahan, termasuk kita menghilangkan jangan sampai ada kasus orang atau anak kita yang lulus tapi kemudian ditahan ijazahnya karena ada tunggakan sekolah gitu ya, atau SPP. Itu pun menjadi problem kita nanti. Iya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan insya Allah. Kalau Pak Sardi bagaimana, Pak? Apanya? Gimana? Optimis kah Kota Bekasi bisa memutus mata rantai kemiskinan Pak lewat pendidikan dan pengembangan SDM? Iya, kita harus selalu optimis, Mbak Ulfi, ya, karena hidup ini dengan optimisme, semangat itu modal awal, sehingga juga sama masyarakat tidak mampu dengan optimismenya, semangatnya untuk menyekolahkan, untuk mendidik anaknya, untuk berprestasi, menjadi orang yang cerdas, ya, tentunya ini akan memutus mata rantai kemiskinan di keluarga itu. Makanya tadi terbesit ide saya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini tinggal dielaborasi oleh pemerintah daerah, ya, supaya dengan anggaran yang hampir 40% dari pemerintah pusat, kemudian juga provinsi dan daerah, ini dapat kita efektifkan. Ya, jadi sasarannya Dinas Pendidikan inilah yang sebetulnya memiliki data, ya, kesinambungan tadi. Berapa beasiswa miskin yang memang diberikan, tapi berkelanjutan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga pemerintah daerah yang memang cukup berkembang dan maju ini, ya, dari sisi pembangunan, ya, ini kita lihat Kota Bekasi ini kan pembangunan infrastruktur sudah luar biasa, ya, sehingga pembangunan SDM yang hari ini kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi ini yang survival kehidupan masyarakat tidak mampu ini harus kita betul-betul kita kuatkan, ya, apalagi di masa pandemi ke endemi. Ini kan dari pandemi ke endemi ini kan sudah mulai kembali normal ini aktivitas ekonomi kemasyarakatan, sehingga masyarakat yang memang awalnya kemarin kita agak sulit, ya, melihat di masa pandemi, ya, sehingga di masa endemi ini kita juga akan siapkan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang saat ini sudah ada di pemerintah daerah Kota Bekasi. Iya. Kalau Pak Wawan bagaimana Pak secara singkat, Pak? Iya, saya malah mengharapkan dan mudah-mudahan ini doa dengan berbagai macam sumber daya yang kita miliki, ya, 5-10 tahun ke depan Kota Bekasi menjadi lumbung intelektual. Kota Bekasi menjadi lumbung kreativitas. Gitu, Mbak Ulfi. Terima kasih. Baik. Atau menjadi kota pendidikan, gitu Kang Wawan. Boleh siap, juga. Siap. Karena banyak kampusnya juga, ya. Siap, baik. Pak Ketua DPRD, Pak Sardi dan Pak Wawan, terima kasih sudah berbincang. Sama-sama, Mbak Ulfi. Ya, terima kasih. Bisa menjadi doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Wawan, terima wabarakatuh. kasih Dr. Sardi.